Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah mekatronika yang berjudul implementasi deteksi wajah dengan library OpenCV untuk kontrol akses servo. Dengan beranggotakan kelompok, ada 5 orang yang diantaranya Ilyas Maulana Pramuja, Muhammad Barlian, Ripaldi, Nuryaman, dan Aldi. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada latar belakang, kemudian ada tujuan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hardware dan software, kemudian yang terakhir ada hasil dan kesimpulan. Langsung saja kita next slide ke latar belakang. Ada beberapa poin, diantaranya ada tiga. Keamanan konvensional memiliki kelemahan. Sistem keamanan konvensional masih banyak digunakan karena sederhana dan murah, namun memiliki keterbatasan yang cukup serius. Kunci mekanik dan kartu akses sangat bergantung pada benda fisik yang mudah hilang, dipinjamkan, atau bahkan digandakan tanpa sepengetahuan pemilik. Selain itu, sistem konvensional tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi identitas pengguna secara langsung, sehingga tidak dapat memastikan bahwa orang yang mengakses benar-benar pihak yang berwenang. Dalam lingkungan dengan kebutuhan keamanan tinggi, kelemahan ini berpotensi menimbulkan resiko kebocoran akses dan penyalahgunaan sistem keamanan. Kemudian biometrik wajah lebih aman. Biometrik wajah menawarkan pendekatan keamanan yang lebih modern karena memanfaatkan karakteristik biologis manusia yang unik dan tidak dapat dipisahkan dari individu tersebut. Berbeda dengan kartu atau kunci, wajah tidak dapat dipindah tangankan sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan akses. Selain itu, sistem pengenalan wajah bersifat non-kontak sehingga lebih nyaman dan higienis. Dengan dukungan teknologi visi komputer, pengenalan wajah dapat dilakukan secara otomatis dan real time, menjadikan solusi untuk relevan untuk sistem keamanan masa kini. Kemudian ada OpenCV memudahkan implementasi. OpenCV merupakan library open source yang dirancang khusus untuk pengolahan citra dan visi komputer, library untuk menyediakan berbagai algoritma siap pakai, mulai dari processing, pengembangan sistem menjadi lebih efisien karena pengembangan tidak perlu merancang algoritma dari nol. Selain itu, OpenCV juga mendukung bahasa Python yang sederhana dan mudah dipelajari sehingga cocok digunakan dalam pengembangan prototipe sistem pengenalan wajah. Kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Yaman. Persilakan. Baik, di sini ada tujuan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mendeteksi wajah real time. Yang kedua, kontrol servo dengan Arduino. Dan yang ketiga, ada integrasi Python dan Arduino. Deteksi wajah secara real time bertujuan agar sistem mampu mengenali keberadaan wajah langsung dari kamera tanpa jeda, yaitu dengan signifikan. Hal ini sangat penting dalam sistem keamanan karena memungkinkan respon yang cepat terhadap kehadiran pengguna. Dengan sistem real-time, proses akuantisasi dapat dilakukan secara langsung sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna tanpa mengorbankan keamanan. Poin kedua, kontrol servo dengan Arduino. Servo digunakan sebagai akuator mekanik yang mempresentasikan sistem pengunci pintu. Ketika wajah dikenali sebagai pengguna terdaftar, Arduino akan menggerakkan servo ke posisi membuka. Sebaliknya, jika wajah tidak dikenali, servo akan tetap berada pada posisi tertutup. Penggunaan servo ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi pada level perangkat lunak, tetapi juga mampu mengendalikan perangkat keras secara nyata. Poin ketiga, integrasi Python dan Arduino. Integrasi Python dan Arduino memungkinkan hasil pengolahan citra digital diterjemahkan menjadi aksi fisik.
Python bertugas melakukan deteksi dan pengenalan wajah menggunakan OpenCV. Sedangkan Arduino berfungsi sebagai eksekutator perintah. Komunikasi serial digunakan untuk menghubungkan kedua sistem karena sederhana dan andal, sehingga integrasi dapat berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya metode akan disampaikan oleh Ripaldi Ramdhani. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada saudara saya Ilyas Pramuja. Di sini saya akan menjelaskan metode. Di sini ada beberapa metode, yaitu ada 4 metode yang kita pakai, yaitu pertama ada akuisisi dataset, training LBPH, deteksi wajah, dan kontrol servo. Apa itu akuisisi database? Akuisisi database merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam sistem pengenalan wajah. Pada tahap ini, gambar wajah pengguna diambil menggunakan webcam dan disimpan sebagai dataset. Setiap pengguna direkam dalam beberapa sampel untuk menangkap variasi posisi dan ekspresi wajah. Dataset ini menjadi dasar utama dalam proses pelatihan model, karena kualitas dan kuantitas data sangat mempengaruhi tingkat akurasi sistem. Dan yang kedua itu tadi metode training LBPH, yaitu training dilakukan menggunakan algoritma lokal binari, patterns, histograms, atau yang disingkat LBPH, yang mengekstraksi fitur tekstur wajah berdasarkan pola intensitas piksel. Algoritma ini membandingkan piksel pusat dengan piksel di sekitarnya untuk menghasilkan pola biner yang kemudian dikonversi menjadi histogram. LBPH dipilih karena relatif ringan, mudah diimplementasikan, dan cukup tahan terhadap perubahan pencahayaan, sehingga sesuai untuk sistem berbasis webcam. Yang ketiga yaitu deteksi wajah. Deteksi wajah bertujuan untuk menentukan lokasi wajah dalam citra sebelum proses pengenalan dilakukan. Metode hard cascade receiver digunakan karena memiliki kecepatan yang cukup tinggi untuk aplikasi real time. Dengan adanya tahap deteksi, sistem dapat memfokuskan proses pengenalan hanya pada area wajah dan mengurangi pengaruh latar belakang. Dan yang terakhir yaitu kontrol servo. Nah, ini yaitu setelah wajah terdeteksi dan dikenali, sistem akan menentukan apakah akses diberikan atau ditolak. Jika wajah sesuai dengan data latih dan nilai confidence berada di bawah ambang batas, perintah akan dikirimkan ke Arduino untuk menggerakkan servo. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya pengguna terdaftar yang dapat membuka sistem akses. Sekian dari saya atas penjelasan metode tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Ripaldi. Selanjutnya hardware dan software akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Barlian. Dipersilakan. Baik, di sini selanjutnya ada hardware. Poin pertama yaitu laptop plus webcam. Laptop berfungsi sebagai pusat pemrosesan data yang menjalankan program Python dan OpenCV. Webcam berguna sebagai sensor visual untuk menangkap citra wajah. Kualitas kamera, resolusi, dan kondisi pencahayaan sangat berpengaruh terhadap hasil deteksi dan pengenalan wajah. Poin kedua, Arduino Uno. Arduino Uno digunakan sebagai microcontroller yang menerima perintah dari Python melalui komunikasi serial.
Arduino kemudian mengendalikan servo sesuai instruksi yang diterima. Arduino dipilih karena stabil, mudah diprogram, dan banyak digunakan dalam aplikasi sistem kendali sederhana. Poin ketiga, servo SG90. Servo SG90 berfungsi sebagai aktuator mekanik yang mensimulasikan mekanisme buka tutup kunci pintu. Servo ini mampu bergerak pada sudut tertentu dengan tingkat presisi yang cukup baik, sehingga cocok digunakan dalam prototipe sistem keamanan berbasis biometrik. Yang selanjutnya untuk software. Poin pertama, Python plus OpenCV. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama karena mudah dikembangkan dan memiliki dukungan library yang luas. OpenCV digunakan untuk melakukan pemrosesing citra deteksi wajah dan pengenalan wajah secara terintegrasi. Poin kedua, Arduino IDE. Arduino IDE digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke microcontroller Arduino. Program ini bertugas membaca data serial dari Python dan menggerakkan servo sesuai perintah yang diterima. Poin ketiga, Hard Cascade. Hard Cascade Classifier digunakan untuk deteksi wajah berdasarkan perbedaan intensitas pixel pada area tertentu. Metode ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi sehingga sesuai untuk sistem deteksi wajah real time. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abdi sebagai hasil dan kesimpulan. Dipersilakan. Untuk hasil itu single ID akurat. Pada pengujian dengan satu ID, sistem menunjukkan performa yang sangat baik. Wajah dapat dikenali dengan akurasi tinggi karena model hanya perlu membedakan satu pola wajah utama dari wajah yang tidak dikenal. Poin kedua, multi ID menurun. Ketika sistem diuji dengan banyak ID, akurasi pengenalan menurun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dataset dan kemiripan fitur wajah antar pengguna, sehingga model mengalami kesulitan dalam klasifikasi. Untuk poin berikutnya, bias pada ID tertentu. Bias terjadi ketika sistem lebih sering mengenali satu ID tertentu dibanding ID lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah dan kualitas data latih antar ID, serta kondisi pencahayaan yang pengambilan dataset. Untuk kesimpulan sistem berjalan baik. Sistem deteksi wajah dan kontrol servo berhasil diimplementasikan dan dapat bekerja sesuai dengan tujuan perancangan. Dan dataset perlu ditambah. Jumlah dan variasi dataset sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan akurasi sistem pengenalan wajah terutama pada skenario multi-user. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok 3 mata kuliah mekatronika cukup sekian. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang yang mendengarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.